Tribun News Today. Halo Tribuners, berjumpa kembali bersama Memes. Memes akan berbagi informasi untuk kamu dimulai dari berita nasional. Hingga saat ini alasan Irjen Napoleon Bonaparte diduga melakukan penganiayaan terhadap tersangka penista agama Muhammad Kece di dalam sel rutan tahanan Bareskrim Polri, Jakarta Selatan belum terungkap. Keduanya diketahui ditahan di rutan Bareskrim Polri. Untuk menindaklanjuti laporan Muhammad Kece, polisi sudah memeriksa 3 saksi hingga mendalami kemungkinan ada pihak lain yang membantu. Ia menyampaikan pihaknya juga berencana memeriksa Irjen Napoleon Bonaparte terkait kasus tersebut. Pemeriksaan itu bertujuan agar mengetahui kronologi dugaan penganiayaan tersebut. Di sisi lain, Andi menyampaikan pihaknya juga telah memeriksa 3 saksi dalam kasus tersebut. Mereka semua adalah narapidana yang berada di rutan Bareskrim Polri. Terbaru beredar kabar surat terbuka yang diduga dibuat oleh tersangka penghapusan red notice kasus suap Joko Chandra itu di dunia maya. Napoleon membuat pernyataan untuk menjawab dugaan penganiayaan terhadap tersangka kasus penodaan agama Muhammad Kece di dalam tahanan. Kuasa hukum Napoleon, Haposan Batubara, mengonfirmasi surat terbuka yang terdiri dari 5 poin itu. Kelima poin itu disampaikan Napoleon karena apa yang dilakukan Muhammad Kece dianggap dapat membahayakan kerukunan umat beragama di Indonesia. Kisah pengantin perempuan yang merias wajahnya sendiri viral di media sosial TikTok. Momen harunya ini dibagikan perempuan yang ketika menikah merias wajahnya sendiri. Dalam unggahan TikTok, @dila_makeup, ia mengaku terharu sekaligus senang bisa berjalan sesuai keinginan. Sehingga riasannya pun menerima pujian dari warganet. Hingga Minggu pada 19 September 2021 sore, video viral @dila_makeup telah disukai 127.000 pengguna. Diketahui perempuan yang merias wajahnya sendiri di acara pernikahannya bernama Mila Rusiana dan berdomisili di Denpasar, Bali. Dia menikah pada tanggal 4 Juni 2021 lalu. Pada waktu itu ia memilih merias sendiri karena meminimalisir keuangan. Mila, panggilan akrabnya, juga mengungkapkan kesulitannya merias sendiri. Meski sudah berhati-hati namun masih ada yang kurang atau hancur henaannya. Ia mengaku membutuhkan waktu merias kurang lebih selama 2,5 jam. Hingga akhirnya dia bisa mengerjakan semuanya dan keluarganya ikut senang dengan hasil riasannya. Pengadilan Agama Jakarta Selatan menggelar sidang cerai artis Tyas Mirasih dan Raden Sujono pada Senin 20 September 2021 dengan agenda kesimpulan dan putusan cerai. Namun dalam sidang tersebut, Tyas Mirasih dan Raden Sujono kompak tidak hadir atau mangkir dari persidangan. Hanya saja sidang cerai tersebut diwakili kuasa hukum Raden Sujono yakni Bernard Pasaribu yang menyebut perkara cerai kliennya dan Tyas Mirasih sudah diputus hakim. Bernard menambahkan ia memberikan informasi kepada Raden mengenai rumah tangganya yang sudah berakhir dengan Tyas usai diputus perkara oleh Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Diberitakan sebelumnya Tyas Mirasih resmi dinikahi Raden Sujono di pelataran Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu 8 Juli 2017 lalu. Selama 4 tahun menikah, Tyas Mirasih dan Raden Sujono sangat harmonis. Tidak ada kabar miring dalam rumah tangga mereka. 4 tahun menikah, Tyas Mirasih dan Raden Sujono belum dikaruniai momongan. Suami Tyas Mirasih, Raden Sujono, mengajukan permohonan talak ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 3 Agustus 2021 secara ikot. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Zainuddin Amali meninjau langsung pertandingan Bali United versus Persib Bandung di Stadion Indomilk Arena, Tangerang pada Sabtu 18 September 2021 malam. Kunjungan Menpora ke Stadion Indomilk tujuan utamanya ingin memastikan protokol kesehatan ketat tetap berjalan secara konsisten atau tidak. Seperti diketahui, Menpora Amali merupakan salah satu orang yang memberikan restu kompetisi ini berjalan di tengah pandemi COVID-19 yang tentunya harus dengan penerapan prokes ketat. Usai meninjau, melihat dan merasakan langsung penerapan prokes, Menpora Amali pun memuji kinerja PT LIB dan PSSI yang ternyata masih konsisten menerapkan prokes ketat. Tak hanya itu, Menpora Amali juga turut memuji peran Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar yang mampu meredam penyebaran COVID-19 di wilayahnya, sehingga pertandingan Liga 1 dapat terselenggara di markas Persita ini. Menpora pun berharap PSSI dan PT LIB terus konsisten menerapkan prokes ketat sehingga pertandingan tetap aman hingga akhir musim nanti. Demikian tadi 4 informasi terkini yang menarik untuk kamu ketahui. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Tribun News Today hanya di Tribun News Podcast, Spotify, dan YouTube channel tribunnews.com. Memes pamit undur diri, sampai jumpa. Tribun News Today.